Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan post test ke-8, yaitu tentang database internal ya. Nah, di database internal sendiri saya menerapkan salah satunya ada splash screen untuk ke aplikasinya, lalu ke login. Ini kan splash screen. Setelah ke splash screen, nanti ke login. Nah, di login ini sendiri nanti akan divalidasi apakah ID dan passwordnya sama. Sini pakai perulangan if else saja. Nah, kalau misalnya benar nanti masuk, kalau salah nanti akan muncul suatu pop-up notification bahwa ID atau password yang dimasukkan dan adalah salah, lalu dikasih 0 apa value-nya. Tadi kan di sini kan ada misalnya ada namanya kan salah gitu, misal Diki bla 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 gitu kan. Login ada pop up-nya, nanti ketika salah kolom dari username dan passwordnya akan dinulkan di sini nih, di sini nih. If no ID not admin dan passnya not admin kayak gitu. Terus keluar notification-nya, setelah di close baru kembali lagi kayak gitu. Nah, untuk yang dashboardnya sama kayak biasa. Dashboard kita ke main activity, ini sama kode ini kayak di praktikum. Nah, yang dirubah di sini hanya di bagian yang data helpernya. Nah, data helper ini akan disesuaikan dengan studi case-nya, case studinya yang kita dapatkan. Di sini ada nomor SPBU ya, terus nama SPBU, alamat SPBU, jam buka SPBU, dan fasilitas dari SPBU itu sendiri. Nah, ini sama seperti sebelumnya, kita masukkan satu data terlebih dahulu di DB-nya, serta itu ini sama, lihat ini cuma kita ubah sedikit data POM ini karena DB-nya kita ubah juga, data helpernya kita ubah di sini. Ini biodata pom.db, terus di sini tabelnya data POM. Jadi dilihat bio dan dibuat itu nanti akan berbeda lagi karena DB-nya beda. Sama di update juga DB-nya nanti akan berbeda karena kita akan menggunakan tabel data POM kayak gitu. Ini sama, cuma pergantian sedikit apa ya, nama apa ini namanya, lupa aku. Isi tabelnya berubah dikit-dikit kayak gitu. Terus untuk XML mungkin nggak jauh beda, cuma ada pergantian sedikit mungkin ya. Kayak ini sama aja sih. Dan update ya kayak itu. Ini tuh login page-nya. Terus yang kanu tuh bagian, sebentar saya lihat dulu, di bagian yang apa ya, yang splash screen itu bagian ini splash screennya ini. Nah, untuk daripada menunggu lama, langsung saja ke implementasi aplikasinya di running seperti biasa. Kita akan reload terlebih dahulu dari applicationnya. Ya, aplikasi berhasil dibuat. Setelah aplikasi berhasil dibuat, dia akan lanjut ke bagian splash screen terlebih dahulu ya ini. Ini saya buat milisecondnya berapa ya, 4000 milisecond ya, 4 detik berapa ya, lupa saya, 3 detik kayaknya. Masih install. Tadi seharusnya di close saya, kalau install lagi kan habisin storage. Nih splash screen kita 3 detik. Setelah itu lanjut ke login page. Nah, login page contoh kita ke variable yang salah, contoh kemasukan yang salah. Ini datanya tidak tersedia, saya setelah aja masukin. Ketika data ini tidak tersedia atau salah, maka keluar notification di sini, akses ditolak. Kita pencet close di sini, baru kita masukkan ulang. Automatically di sini akan kosong value-nya atau kolomnya dinulkan. Kita masukkan yang benar,
ulang sekali store itu habis ini gitu. Admin kita masuk, ya ada loadingnya. Nah ini salah satu data yang kita buat nih, sama aja kayak pertemuan kemarin ketika kita buat data nomor SPBU contoh 12.32, nama SPBU sebelah kanan ya, ntar alamat di mana saja, terus jam bukanya jam 07.00, fasilitasnya PC Jongkot, mantap. Oke, kita simpan, berhasil disimpan, ini sudah terbuat. Ketika kita lihat data sama seperti sebelumnya akan keluar kayak gini. Oh ya, ini yang lihat data ini agak amburadul ya, karena saya lupa. Ini seharusnya kita memakai konsep table dalam penerapan ini agar lebih tertata rapi, tapi lupa saya ini masih menerapkan konsep apa ya, yang relatif layout, yang mana dia akan relatif terhadap ID satu sama lainnya. Jadi contoh ID ini relatif terhadap ID ini kan mengikuti yang ini. Nah problemnya ketika ID ini akan mengikuti ini, dia akan berbeda nih kayak gini, kan beda. Jadi ketika di atasnya ini di atasnya, terus ini ikut ID sampingnya kayak gitu, jadi akan amburadul kayak gitu. Seharusnya kita pakai table, tapi ya udah terlanjur ya, males juga ya kan ya. Nanti ya kapan-kapan kita buat yang versi tablenya ya, sama kayak sebelumnya pernah saya buat juga yang table tuh di pertemuan berapa saya pernah buat table, sama kayak di web tuh, tapi ya lebih mudah buat di web ya table daripada di Android ya. Ya beda dikit lah algoritmanya. Salah, back dulu. Sini yang condong sebelah kanan ini kita update data, sama update data ini sama yang tadi ya, dimana kamu kita hanya mencoba satu-satu fiturnya saja. Berhasil diupdate, oke, udah berhasil diupdate. Ketika dihapus, apakah menghapus? Oke, menghapus. Nah, berarti aplikasi sudah berjalan dengan semestinya. Mungkin hanya itu dari saya, penjelasan yang singkat, padat dan jelas. Apabila ada salah kata mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.